Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifano Putra Mulya dengan NIM 221011750108 dari Prodi Sistem Informasi. Apakah Mas Rafil berkenan untuk saya wawancarai untuk UAS kecakapan antar personal di mata kuliah saya? Bersedia, Mas. Untuk pertanyaannya yang pertama, bisa Mas Rafil perkenalkan diri dan menceritakan pekerjaan yang saat ini dijalani? Bisa, Mas. Perkenalkan nama saya Arfil, Mas. Saat ini saya bekerja sebagai pedagang. Terutama saya lebih ke spesifiknya pedagang nasi goreng. Saat ini saya berjualan nasi goreng itu di daerah Tangerang, dekat Pasar Malabar, Mas. Lokasi saya berjualan. Baik, bagaimana awal perjalanan Mas Rafil hingga bisa memiliki usaha sendiri? Eh, Awalnya ini saya adalah karyawan swasta. Namun ketika ada pandemi, banyak karyawan yang di PHK massal. Nah, di sana saya mencoba untuk mencari inisiatif baru atau usaha baru yang terbuka. Dimana kan zaman COVID ini kan manusia semuanya butuh makan. Makanya saya dengan bekal yang ada atau saya bisa bikin nasi goreng, saya coba buka usaha dengan nasi goreng tersebut. Meski ketika pas baru jualan tidak langsung terjual banyak. Baik, Karena salah satu apa namanya salah satu ketertarikan saya itu saya juga bisa membuka usaha yang jam kerjanya lebih fleksibel juga sesuai dengan jam kerja yang saya inginkan. tantangan apa yang sering sering Mas Rafil hadapi saat menjalani usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Tentunya untuk tantangan yang kita hadapi ketika berjualan sangatlah banyak, Mas. Yang pertama, bisa jadi tidak ada jual beli di hari tersebut, ataupun orang-orang pada komplain terkait dengan masakan yang dibutuhkan. Nah, biasanya solusi yang apa namanya yang cara saya mengatasi yang pertama saya tidak tentunya nggak pantang nyerah terkait dengan sedikitnya para pembeli yang datang ke dagangan saya tentunya. Yang kedua, ketika ada orang komplain terkait dengan makanan yang kita buat atau yang kita jual pada mereka, kita coba membuka apa namanya memberi apa menerima masukan yang mereka berikan. Nah, ini pun saya terapkan di tempat saya karena kritikan dan masukan dari para pembeli ini adalah uh, cara kita untuk memperbaiki dagangan ke depannya. Pertama, jualan saya ini Mas untuk nasi gorengnya. Apabila ada yang agak kurang keasinan atau kurang pedas, nah itu coba saya masukkan, saya coba untuk analisa dalam masakan saya juga. Nah, seperti itu sih Mas. Menurut Mas Rafil, seberapa penting kemampuan komunikasi dalam melayani pelanggan? Ya, terkait dengan komunikasi kita dengan para pembeli kita tentunya sangat penting. Yang pertama, kenapa saya bilang penting? Karena ketika kita berbicara kasar ke pembeli kita atau tidak ramah, otomatis nih pembeli kita sudah tidak akan pernah kembali lagi untuk membeli dagangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, orang itu balik yang pertama karena rasanya, kedua karena service yang kita berikan ke pembeli kita juga. Uh, Terus bagaimana cara Mas Rafil menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan agar tetap menjadi langganan? Uh, Kebanyakan saya menjalin hubungan dengan para pembeli kita kadang-kadang saya suka ngasih diskon ataupun melebihkan nasi gorengnya ataupun kerupuknya atau yang lainnya seperti itu sih Mas biasanya.
Untuk atau melebihkan porsi dari yang standar. terus untuk pencapaian yang paling membanggakan selama menjalankan usaha nasi goreng di Mas Rafilnya gimana? Untuk pencapaian terbesar saya tentunya ketika hasil penjualan saya ini sangat di luar perkiraan saya atau melebihi batas yang saya targetkan. Nah, biasanya di sana suatu kebanggaan buat saya. Artinya di sana ketika jual nasi goreng saya ini banyak yang laku, artinya para pembeli sangat suka dengan dagangan yang saya jual ini untuk nasi goreng tersebut. Terus apa prinsip atau nilai yang selalu Mas Rafil pegang dalam menjalankan usaha gitu? Kalau kita menerapkan prinsip dalam perdagangan, tentunya itulah jujur, Mas. Jujur adalah kunci utama kita saat berjualan. Jujur kepada pelanggan atau jujur dengan semuanya yang kita berikan ke pelanggan, tidak mengurangi porsi yang seharusnya atau tidak melebihkan harga nasi goreng tersebut daripada seharusnya juga. Terutama itu sih Mas, kita harus jujur ke pelanggan. Karena kalau kalau kita jujur pasti orang-orang akan senang dan balik lagi ke kita. Untuk pertanyaan terakhirnya Mas Rafil, apa saran dan motivasi Mas Rafil untuk mahasiswa yang ingin sukses di dunia kerja atau usaha seperti Mas Rafil? Iya. Eh, Pesan saya untuk mahasiswa tentunya semua pekerjaan eh, tidak ada yang buruk. Jangan malu kerja apa lagi selagi pekerjaan tersebut halal. Dan banyak kan mahasiswa yang sangat gengsi ini mereka harus jadi PNS ataupun jadi TNI, polisi, banyak tuh mahasiswa yang sangat ingin sekali. Cuman kita perlu tahu juga uh, untuk berusaha ini kita juga untuk belajar juga namanya bisa belajar terkait dengan cara kita manajemen waktu kita, manajemen perdagangan, sama kita juga mulai dari nol sampai lama-lama kita jadi bos juga ya. Yang akhirnya nanti kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan tentunya buat orang lain. Kita juga bisa berguna bagi orang-orang yang di sekitar kita. Hanya mahasiswa jangan pernah malu untuk berusaha walaupun meskinya uh, nantinya juga ada yang ingin jadi karyawan swasta. Penting uh, pesan dari saya apapun pekerjaan yang akan mahasiswakan atau Mas Rifa dapatkan nanti jangan pernah malu dengan kerjaan tersebut. Baik, Mas Rafil, terima kasih atas waktunya untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalani Baik, sama Mas. aktivitas kembali. Baik, terima kasih Mas G.